Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang lanjutan dari materi yang kemarin di buku Griffith, yaitu tentang medan listrik dalam bahan, atau kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan electric field in matters. Nah, untuk hari ini kita akan bahas ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah polarisasi, yang kedua adalah momen dipol listrik, terus yang ketiga adalah istilah untuk konstanta dielektrik. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu tentang bahan itu sendiri. Seperti yang Anda ketahui bahwa bahan itu ada jenis yang bisa menghantarkan arus listrik, ada juga yang bahan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, bahan yang bisa menghantarkan arus listrik itu dikenal dengan bahan konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kita tinjau dari konduktor. Itu misalkan ini ada bahan konduktor. Keadaan awal dari konduktor itu dia muatannya tersebar merata dalam setiap bahan itu sebagai muatan yang bebas bergerak. Jadi muatan dalam konduktor itu muatannya bebas bergerak. Nah, efeknya bagaimana ketika muatan itu bebas bergerak? Ketika diberikan pengaruh medan listrik secara eksternal, maka medan listrik ini akan memberikan pengaruh terhadap bahan itu. Nah, apa yang terjadi? Maka akan terjadi pengkutupan muatan listrik yang semula dia acak gitu. Nah, kemudian ketika diberikan pemberian medan listrik eksternal, maka yang positif akan tertarik ke sini, terus yang negatif berlawanan. Di positif itu akan, yang muatan positif sesuai dengan arah dari medan eksternal, sedangkan yang negatif kebalikannya. Nah, dari peristiwa ini dikenal dengan polarisasi. Jadi polarisasi itu adalah peristiwa perpindahan muatan listrik akibat pemberian medan listrik atau medan listrik dari luar. Nah, sehingga terjadi pengkutupan atau terjadi polarisasi. Besarnya medan listrik induksi ini dikenal, di dalam sini ada E induksi. Medan listrik induksi itu medan listrik akibat pemberian medan eksternal yang arahnya berlawanan. Nah, sehingga di bahan konduktor, kalau di bahan konduktor itu besarnya medan listrik di dalam bahan itu sendiri itu sama dengan E nya adalah E luar, medan listrik luar, dikurangi dengan E induksi. Induksi itu akibat adanya polarisasi, maka muncul medan listrik induksi. Nah, ini karena medan listrik induksi itu sama dengan medan listrik luar, hanya arahnya berlawanan, maka E di dalam konduktor itu selalu sama dengan 0. ED nya sama dengan 0. Itu kalau di dalam konduktor. Nah, sedangkan untuk yang jenis bahan yang kedua itu dikenal ada bahan
isolator. Jadi berbeda dengan jenis konduktor. Kalau isolator itu sulit ya, atau tidak bebas. Jadi muatan listrik dalam isolator itu tidak bebas atau dikenal dengan terikat ya. Tidak bebas atau terikat. Sehingga ini sulit untuk mengantarkan arus listrik ya. Nah, ini misalkan ada gambar dari isolator. Ini semula cat ya. Tidak seperti konduktor, dia ini tidak bebas ya. Ketika diberikan medan listrik secara eksternal dari luar, misalkan ke arah kanan, maka peristiwa pengkutupannya nanti yang di kanan dia tetap positif, tapi dia masih terikat. Nah, ini terjadi polarisasi. Dan juga nanti muncul medan listrik induksi. Di dalamnya ada medan listrik induksi dan medan listrik dalam. Nah, medan listrik di dalam ini ada medan listrik induksi, induksi. Jadi akibat pengkutupan yang positif bergerak cenderung di kanan, terus yang negatif di sebelah kiri. Tapi dia masih terikat, dia tidak seperti konduktor tadi langsung terpisah, tidak langsung terpisah. Nah, kemudian akibat dari peristiwa polarisasi ini nanti muncul yang namanya momen dipol listrik ya, momen dipol listrik. Dengan besarnya momen dipol listrik disimpulkan dengan P kecil. P kecil itu sebanding dengan medan listrik secara eksternal. Jadi seberapa besar momen dipol yang terjadi antar dua muatan itu akan bergantung pada besarnya medan listrik luarnya atau medan listrik eksternalnya. Sehingga atau P-nya, P kecil sama dengan ada suatu nilai konstanta kesebandingan dikalikan dengan E. Nah, ini dikenal dengan konstanta kesebandingan atau dikenal dengan konstanta polarisasi atau polarisabilitas. Nah, adapun nilai polarisabilitas dari suatu benda ini bergantung pada jenisnya. Ada benda yang nilai alfanya nanti dalam konstanta ada tabel alfa, nanti bisa dilihat di tabel alfa atau tabel polarisabilitas. Nanti setiap benda memiliki nilai alfa yang berbeda-beda. Jadi nilai besarnya momen dipol listrik bergantung pada medan listrik secara eksternal, dengan nilai kesebandingannya adalah sesuai dengan konstanta polarisabilitasnya alfa. Nah, pada kasus isolator tadi, medan listrik di dalam bahan ED, saya simpulkan ED itu medan listrik dalam bahan, itu sama dengan E induksi, yang besarnya ini tidak sama dengan 0. Artinya apa? Bahwa besarnya E eksternal itu tidak sama dengan E induksinya. Nanti kita bisa dalam beberapa perumusan nanti kita bisa hitung, nanti bergantung pada ya nilai dari bahannya juga ya.
Oke. Kalau misalkan terdapat n, jika terdapat n buah momen dipol, maka nanti nilai besarnya total dari momen dipol yang ada adalah dikenal dengan M sama dengan N kalikan P. M nya sebagai momen dipol totalnya, jadi tinggal dikalikan dengan jumlahnya itu, karena N itu adalah jumlah atau berapa buah momen dipol yang ada dikalikan dengan P nya tadi sebanding dengan alfa kalikan E. Nah, ini adalah untuk mencari momen dipol total. M nya adalah momen dipol total. Ini. Nah, itu untuk mencari momen dipol. Jadi saya ulangi lagi bahwa di dalam bahan itu ada polarisasi yang menyebabkan terjadinya medan listrik induksi. Nah, karena medan listrik induksi itu tidak sama dengan medan listrik secara eksternal untuk jenis isolator, maka terjadi momen dipol. Nah, besarnya momen dipol bergantung pada E dari eksternal, yang bergantung juga terhadap konstanta ya, polarisabilitas atau jenis dari bahan itu. Nah, kalau misalkan di dalam bahan itu ada banyak n buah momen dipol yang terjadi, maka untuk mencari momen dipol totalnya adalah dikalikan dengan n-nya, n kalikan alfa kalikan E. Nah, itu untuk mencari momen dipol ya, momen dipol dan momen dipol total. Nah, sekarang bagaimana hubungan dengan polarisasi? Ya, bagaimana hubungan dengan polarisasi? Nah, kita sekarang bahas untuk yang polarisasi. Nah, polarisasi itu disimbolkan dengan P besar ya. P besar sama dengan M dibagi dengan V. M itu yang momen dipol total tadi, V nya adalah volume. Jadi dalam bahan itu kan dalam bentuk volume ya. Nah, karena M nya itu adalah tadi dimasukkan lagi N kalikan alfa kalikan E terus dibagi dengan V. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa N per V sendiri adalah N per V kalikan dengan alfa kalikan E. N per V sendiri dikenal dengan N. N kecil sebagai bentuk dari konsentrasi momen dipol atau total momen dipol dibagi dengan volume yang ada, ini dikalikan dengan alfa kalikan E. Ini adalah P ya, P besar saya berikan tanda kecil di bawah, ini menunjukkan bahwa dia polarisasi. Jadi kalau P besar itu adalah polarisasi, kalau P kecil adalah momen dipol atau kita kenal tadi sebagai momen dipol listrik. Nah, bagaimana hubungan, sekarang kita tinjau sekarang dari hubungan polarisasi dengan medan listrik induksi yang terjadi. Jadi tadi kan kita ketahui bahwa medan listrik induksi itu akibat adanya polarisasi. Jadi polarisasi memiliki hubungan P besar terhadap medan listrik induksi. Ini medan listrik induksi. Nah, kita dapatkan hubungan E induksinya adalah gamma kalikan dengan P atau polarisasi. Sedangkan tadi E di dalam itu adalah E luar dikurangi dengan E induksi.
Nah, dengan demikian tadi juga ada hubungan antara momen dipol polarisasi ya, juga ada hubungan polarisasi terhadap ya, N alfa kalikan E, N alfa kalikan E. Ini polarisasi dalam bahan. Jadi polarisasi dalam bahan itu mengakibatkan adanya medan listrik induksi. Oke, medan listrik induksi, polarisasi mengakibatkan medan listrik induksi. Nah, sedangkan dari medan listrik induksi sendiri adalah ini tadi ya, hubungannya dengan ini tadi, medan listrik induksi adalah sebanding dengan gamma kalikan P. Gamma sendiri adalah konstanta. Gamma adalah konstanta kesebandingan antara medan listrik induksi terhadap polarisasi. Nah, mungkin semoga bisa dipahami ya. Jadi ada hubungan antara polarisasi dengan medan listrik induksi. Nah, sekarang kita hitung perumusannya. Kalau kita ingin mencari medan listrik di dalam bahan, maka sesuai perumusan di awal tadi, E min E induksi, bagaimana? Ini E di dalam bahan sama dengan E min, nah E induksinya berapa? Gamma kalikan P, gamma kalikan dengan P polarisasi. Nah, P nya berapa? Nah, P nya yang ini, sehingga dimasukkan lagi ED sama dengan E min gamma N alfa kalikan E. E nya yang medan listrik luar itu hanya ditulis E. Kalau induksi itu ditulis dengan IND induksi. Kalau hanya ED itu medan listrik dalam. Jadi mungkin biar tidak membingungkan ya. ED sama dengan E min gamma N alfa kalikan E. Nah, kalau ini kita tuliskan E berarti sama dengan ED plus gamma N alfa kalikan E. Ya, itu. Nah, kalau polarisasinya terdapat di dalam bahan, maka kalau dia hanya terjadi pada dalam bahan, maka polarisasinya disebabkan karena adanya medan listrik dalam bahan ED. Bisa dipahami? Jadi polarisasinya ini terjadi pada dalam. Ini berarti di dalam. Sehingga bisa dituliskan bahwa ED sama dengan dikalikan 1 plus gamma N alfa, yang kemudian ini dikenal dengan K. Nah, K itu adalah konstanta dielektrik. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan hubungan antara E dengan K. E sama dengan ED kalikan dengan K. Di nilai konstanta dielektrik itu bergantung pada medan listrik secara eksternal.
Nah, ini perumusan untuk mencari medan listrik, mencari konstanta dielektrik, atau K-nya sama dengan E per D. Medan listrik luar dibagi dengan medan listrik di dalam bahan. Nah, nanti aplikasi atau penerapannya nanti bisa digunakan untuk mencari bahan dielektrik yang kemudian nanti bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai kapasitansi pada bahan. Nah, untuk Anda pelajari lebih lanjut nanti bisa dipelajari untuk mata kuliah fisika zat padat yang nanti akan dibahas untuk mencari kapasitas pada suatu bahan menggunakan bahan dielektrik. Jadi kita nanti bisa gunakan contoh ini untuk misalkan ada bahan dielektrik. Ini misalkan ada bahan dielektrik. Ini positif, ini negatif. Nah, nanti kita bisa menyisipkan bahan di antara dua muatan plat. Jadi kita bisa dapatkan nilai kapasitansinya dari bahan dielektrik itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.